Bun, sudah peluk anak kita ke hari ini? Jadi kemarin ada yang bertanya di kolom komen ya, kenapa kita ini harus sering-sering peluk anak? Jadi jawaban saya adalah bukan saja sering Bun, saran saya justru setiap hari. Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan sentuhan fisik, itu yang pertama. Jadi pelukan itu memiliki dampak yang luar biasa dalam memberi ketenangan dan juga perasaan disayang. Jadi pernah dengar ya, waktu anak nangis, hal pertama yang kita lakukan adalah peluk dia. Waktu anak tantrum, peluk anak dulu. Bahkan waktu anak sedang mengakui kesalahannya, peluk anak kita dulu baru abis itu ngobrol. Waktu dia bangun pagi, mau berangkat sekolah, sampai mau tidur, peluk anak kita dulu. Karena bagi anak, pelukan itu akan memberikan rasa tenang, nyaman, aman, dan membuat anak merasa dicintai tanpa syarat. Morning parents. So, tadi udah lihat kan cuplikan yang aku tayangin dari Dr. Monik Sinaga. Tadi dia ngebahas tentang pelukan untuk anak. Berarti banyak ya parents benefit dari orang tua dan efektivitas pelukan untuk anak. So for this session kita akan bahas tentang pelukan bahasa cinta untuk membuat anak lebih percaya diri. Let's start. Pertama kita akan bahas tentang pelukan itu sendiri. Parents tahu nggak sih yang namanya love language? Love language itu kan ada beberapa hal. Ada acts of service, ada physical touch, ada receiving gifts, ada beberapa hal lainnya. Tapi yang kita akan bahas salah satunya yaitu physical touch. Nah, pelukan itu termasuk dari physical touch itu sendiri. Nah, kenapa sih pelukan? Pelukan itu pada dasarnya bisa membuat karakter anak. Dari mereka membangun rasa trusted antara orang tua ke anak atau sebaliknya. Terus juga bisa mengembangkan beberapa hal di diri mereka. Apalagi masa-masa anak usia dini atau yang kita kenal sebagai masa golden age. Di masa itu anak-anak itu bisa semuanya tuh berkembang. Dari mulai fisiknya, dari mulai kognitifnya, dari mulai kepercayaan diri mereka, dari inner ataupun outer self-nya. Dari sentuhan itu kita bisa membangun semuanya parents. Nah, reaksinya apa aja nih parents? Reaksinya pertama itu anak itu akan ngerasa aman, ngerasa nyaman, dan ngerasa orang tua itu adalah tempat teraman mereka untuk mengekspresikan, untuk mendapatkan sesuatu, untuk diberikan sesuatu. Jadi mereka ngerasa rumah itu ya adalah orang tua mereka. Nah, reaksinya udah. Terus kenapa ya anak-anak usia segitu harus sering-sering dapat pelukan? Pada dasarnya di anak usia dini itu mereka itu mulai belajar untuk memecahkan masalah sendiri, mulai juga mengenal banyak hal, mulai banyak bertanya, mulai harus kita jelaskan apa, bagaimana, kenapa, kok bisa. Nah, itu pada dasar anak-anak usia dini. Jadi selain mungkin kita menasehati, bisa juga kita cara serta visi. Jadi di situ parents, misalnya nih ayah ibunya pendiam kak, it's okay. Kan banyak hal untuk anak-anak tuh bisa bereksplor. Salah satunya oke kak, kita pakai nih metodenya kakak, pelukan. Tapi kalau pelukan tuh harus berapa kali sih kak? Pada dasarnya parents, pelukan itu bukan tergantung jumlahnya, tapi intensitas kita sebagai orang tua. Dari misalnya nih bangun tidur kayak good morning sayang gitu, dipeluk. Gak harus berapa detiknya juga, itu gak masalah. Yang penting intensitasnya. Dari bangun tidur, misalnya mau berangkat sekolah, kan salim tuh biasa anak-anak, mami aku berangkat sekolah, salim, dipeluk, dicium. Itu bisa kayak dia ngerasa kayak, oh pagiku tuh cerah banget loh, untuk I'm ready to start, I'm ready to learn gitu. Jadi kalau untuk masalah berapa kalinya,
konsisten tuh dari hari Senin sampai Minggu 5 kali, bahkan 10 juga boleh loh. Ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa seorang anak itu butuh minimal 12 kali disentuh, dipeluk dalam hal ini ya, dalam sehari. Dan kalau usia 9 tahun tiba-tiba ujuk-ujuk dia nggak mau, berarti kita flashback. Jangan-jangan dulu kita tidak membiasakan hal itu. Gitu. Jadi dia merasa bahwa dipeluk atau dicium atau itu tuh hal yang risih. Nah, coba dibangun dari sekarang bahwa minimal dia butuh 12 kali sentuhan fisik dalam sehari. Kalau malu karena sudah besar, dilakukan saat sendirian berdua. Nah, parents udah lihat kan tadi cuplikan dari dokter Kanyayu. Kalau menurut beliau, pelukan itu bisa tumbuh dari habit, dari pengulangan hal yang dilakukan secara berulang. Jadi dari situ kita bisa tahu nih parents, kalau ternyata pelukan itu tidak ada jumlah dan batas. Tapi apalagi kalau misalnya anaknya udah mulai ABG kak, it's okay. Pada dasarnya kalau mereka terbiasa sampai mereka dewasa pun itu akan tetap terbawa ke mereka. Jadi kalau misalnya anaknya udah mulai ABG, kita bisa choose secretly. Tapi kak, anak-anak kan lagi masa-masa eksplorasi. Emang mereka bisa stres? Ya bisa dong parents. Emang kalian pikir anak-anak yang segitu tuh gak stres? Mereka punya imajinasi mereka sendiri. Itu yang namanya kadar oksitosin, yaitu kadar tingkat stres pada anak. Nah, di kadar oksitosin itu, fungsinya pelukan itu buat melepaskan oksitosin. Oksitosin itu yang bisa mengefekkan kepada anak itu rasa cinta dan bahagia. It's all gonna be good. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Nothing now. It's all gonna be good. So good. Kita pakai nih metodenya kakak, pelukan. Tapi kalau pelukan tuh harus berapa kali sih kak? Pada dasarnya parents, pelukan itu bukan tergantung jumlahnya, tapi intensitas kita sebagai orang tua. Dari misalnya nih bangun tidur kayak good morning sayang gitu, dipeluk. Gak harus berapa detiknya juga itu nggak masalah. Yang penting intensitasnya. Dari bangun tidur, misalnya mau berangkat sekolah, kan salim tuh biasa anak-anak. Mami aku berangkat sekolah, salim, dipeluk, dicium, itu bisa kayak dia ngerasa kayak oh pagiku tuh cerah banget loh untuk I'm ready to start, I'm ready to learn. Gitu. Jadi kalau untuk masalah berapa kalinya itu nggak ada jumlahnya, tapi intensitas kita aja. Misalnya sehari 5 kali misalnya. Nah, ya berarti berkonsisten tuh dari hari Senin sampai Minggu 5 kali. Bahkan 10 juga boleh loh. Ada pertanyaan. Kak, kan tugas mendidik anak itu cuma urusannya ibu. Kan ibu lebih banyak waktu di rumah. Terus kita sebagai ayah ikutan juga. Kalau ada deh dia ngomong kayak gitu, sini kasih tahu. Suruh buka Google, suruh buka YouTube, suruh buka TikTok, Instagram, all the social media. Yang namanya orang tua, itu kan nanya anaknya ibu dan anaknya ayah. Mau nanti ayahnya gak dipanggil ayah sama anaknya, jadi cuma anak ibunya doang? Kan enggak. Nah, fungsionalnya itu untuk seimbang antara cinta kasih dari ibu dan ayahnya. Kenapa? Karena abis ini kita lihat some case from one of daddy. Nanti untuk para daddy denger ya, denger dipahami. Anak gue dua-duanya cowok dan masih kecil. Dan gue suka untuk peluk dan cium mereka. Waktu gue mau berangkat kerja, gue peluk sama cium. Waktu gue anterin mereka ke sekolah, gue peluk sama gue cium dulu. Waktu mereka mau tidur, gue peluk sama gue cium. Ternyata, pelukan dan ciuman dari orang tua itu merilis hormon endorfin dan oksitosin yang membuat nyaman. Dan juga mendorong sel-sel otak biar bisa lebih bekerja. Ternyata positif banget dampaknya. Jadi satu, anak kita jadi lebih secure sama kita, dan juga anak kita bisa lebih cerdas. Dadah. Sampai gede mau?
Mau? Dicium di peluk. Mau apa? Bye-bye, Tovan. Ya. Ya, Bye-bye. Bye-bye. So, gimana parents? Sudah dengerin kan beberapa narasumber di sesi kali ini? Jadi, intinya anak itu harus kita rawat kayak kita lagi ngerawat tumbuhan. Kita pupuk, kita siram, kita berikan matahari untuk dia bisa berkembang dengan baik. Buat anak itu ngerasa diterima, dicintai dengan apa adanya mereka. Karena mereka akan membawa hal tersebut dari mereka kecil sampai mereka dewasa. Bahkan ketika mereka dewasa, ketika dunia nggak berpihak sama mereka, mereka sadar mereka punya orang tua yang jadi rumah mereka, yang akan nerima mereka kalau mereka salah, kalau mereka benar, dan gak harus selalu berhasil parents. Kalau mereka gagal, seperti yang kita ketahui, semua orang pasti punya kegagalan mereka masing-masing. Nah, dari gagal itu, biarkan mereka belajar untuk tetap tumbuh. Kita bisa nasihatin, kita bisa kasih saran, kita bisa hanya dengarkan. Buat mereka, semua hal yang kita lakukan itu akan mereka ingat, akan mereka dengar, akan mereka rasakan. Jadi pupuklah anak kita dengan hal-hal yang baik, karena kebaikan akan bertumbuh dengan kebaikan juga. Jadi remember parents, kerjasama gak cuma tentang ayah, gak cuma tentang ibu, keduanya itu punya peran yang sama. So kita build anak kita untuk jadi generasi yang bagus, generasi yang ceria, generasi yang bahagia lahir dan batinnya. Thank you for this session. Thanks so much for watching. Bye bye.